Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainul Adin. Saya dari kelompok 12. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan fase antara I dan R pada R hambatan, pada induktor dan pada kapasitor pada sebuah rangkaian seri, dan penurunan dari impedansi pada sebuah rangkaian seri. Baiklah, di sini ada sebuah rangkaian RLC yang terdiri dari hambatan R, hambatan resistor, L yaitu induktor, dan C yaitu kapasitor, yang memiliki masing-masing tegangan delta VR, tegangan dari resistor, delta VL, tegangan dari induktor, dan delta VC, tegangan dari kapasitor. Rangkaian RLC ini dihubungkan pada sebuah tegangan yang memiliki persamaan rumus delta V sama dengan delta V max sin omega theta. Dan pada rangkaian ini juga memiliki persamaan dari kuat arus I, yaitu I sama dengan I max sin omega theta, omega T min theta. Pada rangkaian ini, sebuah rangkaian ini memiliki sebuah tegangan, yaitu delta V efektif sama dengan delta V max per akar 2. Dan sebuah rangkaian ini nilai dari arusnya yaitu I efektif sama dengan I max per akar 2. Selanjutnya adalah tegangan pada resistor. Tegangan pada resistor yaitu tegangan pada delta VR. Tegangan pada resistor ini sefase dengan arusnya. Jadi delta VR sama dengan I max dikali R sin omega T. Yang kedua adalah tegangan pada induktor, yaitu delta VL. Tegangan pada induktor ini mendahului arus 90 derajat atau pi/2 yang memiliki persamaan rumus delta VL sama dengan I max dikali XL sin omega T plus pi/2 atau 90 derajat. Yang ketiga adalah tegangan pada kapasitor, yaitu delta VC. Delta VC ini tertinggal dari arusnya 90 derajat atau pi/2 dan memiliki persamaan rumus delta VC sama dengan I max kali XC sin omega T min pi/2. Untuk mengetahui nilai dari XL dan XC, XL ini adalah reaktansi induktif. Dengan rumus omega dikali L, dan XC adalah reaktansi kapasitif.
memiliki rumus 1 per omega dikali C. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang diagram Phasor pada resistor, induktor, dan kapasitor. Yang pertama pada resistor, tegangan pada resistor ini sefase dengan arusnya. Ini tegangannya delta VR, sefase dengan Imax arusnya. Dan yang kedua, induktor. Tegangan pada induktor ini mendahului arusnya 90 derajat. Ini tegangannya delta VL, I arus, Imax. Kenapa dikatakan mendahului? Karena ini putaran dari omeganya ke arah sini dan berputar melawan arah jarum jam, sehingga ini mendahului dari arusnya. Kemudian untuk kapasitor, nilai dari tegangannya delta VC nya tertinggal dari arusnya Imax sebesar 90 derajat. Ini dikatakan mendahului karena omeganya berputar melawan arus jarum jam. Melawan sini ada sebuah diagram Phasor pada sebuah rangkaian RLC. Di sini yang di atas ini adalah nilai dari XL, yaitu pada induksinya. Yang di sini nilai dari XR, yaitu resistornya, dan yang ke arah bawah adalah XC dari kapasitor. Di sini diketahui pada induktornya memiliki sebuah tegangan bernilai delta VL dan kapasitornya memiliki tegangan delta VC dan resistornya memiliki tegangan delta VR. Untuk menentukan delta Vmax atau tegangan maksimumnya, yaitu dengan cara nilai dari delta VL ini dikurangi nilai dari delta VC, menjadi seperti ini. Dan tegangan maksimumnya delta Vmax ini membentuk sudut theta terhadap I max, I maksimum. Nilai dari ini tegangan maksimumnya bisa ke arah bawah sini apabila nilai dari delta VC nya ini lebih tinggi daripada delta VL, sehingga delta V maksimumnya bisa ke arah bawah. Selanjutnya adalah penurunan pada impedansinya. Penurunan pada impedansinya ini bisa dicari dari diagram Phasor ini, yaitu delta Vmax. Delta Vmax ini sama dengan akar dari delta VR kuadrat plus delta VL min delta VC kuadrat. Ini prinsipnya sama dengan prinsip pada Pythagoras, yaitu dicari sisi miringnya. Kemudian akar delta VR kuadrat ini nilainya sama dengan delta V sama dengan I max dikali R kuadrat, dan delta VL juga sama I max
dikali XL dan dikurangi delta Vj, yaitu Imax dikali Xj kuadrat. Kemudian Imax-nya dikeluarkan, Imax akar menjadi Imax akar R kuadrat plus dalam kurung XL min XJ kuadrat. Dan Imax sama dengan delta V max per akar R kuadrat plus XL min XJ kuadrat. Nilai dari impedansi ini adalah sama dengan nilai hambatan dari sebuah rangkaian, yaitu nilai R-nya, yaitu berada pada pecahan ini. Jadi rumus impedansinya adalah Z sama dengan akar R kuadrat plus XL min XJ kuadrat. Lalu untuk rumus dasar pada sebuah rangkaian ini adalah delta V sama dengan I dikali Z, kuat arus dikali impedansinya. Kuat arusnya ini bisa menggunakan Imax ataupun I efektif. Lalu untuk besarnya sudut fase theta ini, besarnya sudut fase theta dapat dicari dengan rumus theta sama dengan tan XL min XJ per R. Catatan apabila nilai dari XL lebih besar daripada nilai dari XJ, maka nilai dari sudut fase ini akan bernilai positif. Apabila nilai dari XL kurang daripada XJ, maka sudut fasenya akan bernilai negatif. Dan apabila XL-nya nilainya sama dengan XJ, maka sudut fasenya bernilai 0. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas soal tingkat nomor 2. Pada nomor 2 ini ada sebuah rangkaian seri RLC dengan hambatannya 30 ohm dan induktornya L-nya 0,6 Henry dan kapasitornya 500 mikrofarad, terhubung pada sebuah tegangan dengan nilai V-nya 200 sin 100T
dan dicari A circuit impedance dan B current equation in the circuit. Diketahui R sama dengan 30 ohm, lalu L nya induktornya 0,6 Henry dan kapasitornya sama dengan 500 mikrofarad. Lalu tegangannya 200 sin 100 T. Pada nomor 1 ini pada nomor 2 ditanya yang A nya dicari adalah impedansi dari sebuah rangkaian ini, dan B dicari persamaan dari persamaan dari kuat arusnya, persamaan dari I. Untuk yang A nya pertama-tama kita harus mencari nilai dari XL nya. XL sama dengan omega dikali L sama dengan, di sini omeganya adalah yang ini 100 ini, jadi 100 dikali 0,6 sama dengan 60 ohm. Dan yang kedua XC, rumusnya 1 per omega dikali C sama dengan 1 per 100 dikali C nya ini 500 ini tadi sama dengan 5 dikali 10 pangkat min 4. Kemudian menghasilkan 200 ohm. Lalu untuk mencari impedansinya, rumus dari impedansi yaitu Z sama dengan akar R kuadrat plus dalam kurung XL min XC kuadrat sama dengan, dimasukkan saja R nya tadi 30 kuadrat plus dalam kurung XL nya 60 min 200 kuadrat dalam kurung. Lalu menghasilkan akar dan hasilnya adalah 143,2 ohm nilai dari impedansinya. Dan yang B dicari adalah nilai dari persamaan kuat arusnya, persamaan dari I. B dengan cara I max sama dengan V max per Z. Kita masukkan saja V max nya tadi 200 per Z nya 143,2
kemudian hasilnya 1,4 ampere. Nilai ini dimasukkan ke persamaan rumus. Persamaan rumusnya I adalah I sama dengan I max sin omega min theta, dan dimasukkan I sama dengan 1,4 sin omeganya 100 min theta. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 4. Ada sebuah sinusoidal tegangan, yaitu dengan persamaan delta V sama dengan 40 sin 100T, di mana delta V-nya dalam volt dan T-nya dalam second, terhubung pada sebuah rangkaian RLC seri dengan nilai L 160 mH dan nilai C 99 mikrofarad dan nilai dari R hambatannya 68 ohm. Untuk A-nya ditanya berapa nilai dari impedansi dari sebuah sirkuit ini. Untuk B-nya dicari adalah I maksimum, dan C mencari omeganya, untuk D mencari sudut fasenya, theta-nya. Langsung saja diketahui persamaan delta V-nya sama dengan 40 sin 100T. Lalu L-nya, induktornya 160 mH, dan C-nya 99 mikrofarad, dan kemudian R hambatannya 68 ohm. Ditanya A mencari impedansinya dari sebuah rangkaian, B mencari I max, dan C mencari nilai dari omega, D mencari sudut fasenya. Langsung saja untuk nomor A. Pertama-tama kita harus mencari dulu nilai dari XL-nya. Dengan rumus XL sama dengan omega dikali L. Omega di sini adalah 100 ini. Dengan 16 dikali 10 pangkat min 2 Henry, dan nilai dari 99 mikrofarad adalah 99 dikali 10 pangkat min 6 farad. Tinggal dimasukkan saja omeganya tadi 100 dikali L-nya 16 kali 10 pangkat min 2, kemudian menghasilkan 16 ohm. Untuk XC dengan rumus 1 per omega kali C, dimasukkan saja 1 per 100 dikali C nya 99 kali 10 min 6, dan hasilnya 101 ohm. Kemudian kita bisa mencari impedansinya
rumusnya Z sama dengan akar R kuadrat plus XL min XC kuadrat. R nya tadi di sini 68 kuadrat plus, lalu XL nya 16 min 101 kuadrat. Akar dari 68 kuadrat di sini adalah 7225 plus 4624, kemudian dijumlahkan hasilnya 11849, kemudian menghasilkan 108,85. Kemudian untuk yang B, kita mencari nilai dari Imax. Maksimum rumusnya sama dengan Vmax per Vmax nya tadi di sini adalah 40, ini 40 per 108,85 menghasilkan 0,367 ampere. Kemudian untuk C adalah mencari nilai dari omeganya, dapat ditentukan dari persamaannya kan delta V sama dengan 40 sin 100T. Delta V Vmax sin omega T. Omeganya di sini adalah 100. Jadi omega sama dengan 100. Dan yang D mencari sudut fasenya tetanya sama dengan XL min XC per R. Dimasukkan saja nilainya. XL nya 16 min 101 per hambatannya R nya 68, kemudian menghasilkan min 1,25 min 51,34 derajat.